Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Ada peribahasa mengatakan bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini, yaitu strategi pembelajaran dengan mata kuliah media pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Hikmah Ismi Ayu dengan NIM 210201502011. Langsung saja kita masuk pada materi yang akan kita bahas. Di sini ada 3 pokok materi yang kita bahas. Yang pertama, apa sih itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah serangkaian metode atau pendekatan yang digunakan oleh pengajar untuk membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang topik yang akan diajarkan. Tujuannya adalah untuk membuat pengalaman belajar menjadi lebih efektif dan efisien dengan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran serta memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan konsep yang dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu bagaimana implementasi strategi pembelajaran. Implementasi strategi pembelajaran yang efektif membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu tentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Sebelum menerapkan strategi pembelajaran, kita harus menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk menentukan hasil yang diinginkan dari pembelajaran tersebut. Kedua yaitu pilih strategi pembelajaran yang sesuai. Pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, topik yang dipelajari, dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga yaitu persiapkan bahan dan sumber daya pembelajaran. Untuk mendukung strategi pembelajaran seperti buku teks, media digital, alat peraga, atau perangkat lunak. Yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi kemajuan siswa secara teratur untuk mengetahui efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan dan menyesuaikan strategi pembelajaran jika diperlukan. Yang kelima yaitu berikan panduan yang jelas mengenai tujuan pembelajaran, tugas yang harus diselesaikan, dan standar penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu beri umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka memperbaiki keterampilan dan pemahaman mereka dalam pembelajaran. Adapun pada strategi pembelajaran yang melibatkan 6 metode. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang berfokus pada pengalaman praktis dan memecahkan masalah yang terkait dengan dunia nyata. Pembelajaran berbasis proyek ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pembelajaran STEAM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematis, bahasa, seni, dan bidang studi lainnya. Metode ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis seperti memecahkan masalah dan bekerja dalam tim. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau yang disingkat dengan PBL adalah metode pembelajaran yang berfokus pada pemecah masalah nyata dan konstekstual sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan kritis, keterampilan analitis, dan keterampilan kolaborasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dalam kelompok kecil dengan tujuan untuk mencapai tujuan belajar bersama. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa diberikan kesempatan untuk saling berinteraksi, berdiskusi, dan saling membantu dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Yang keempat yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Adalah metode pembelajaran yang menggunakan teknologi digital seperti perangkat lunak, aplikasi, perangkat keras untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang kelima yaitu pembelajaran melalui diskusi. Adalah metode pembelajaran yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa atau siswa dengan sesama siswa.
dalam rangka membahas topik pembelajaran secara terbuka dan kritis. Adapun kesimpulan yang dapat kita rangkum yaitu dengan adanya video ini maka dapat menambah pengetahuan baru kita tentang strategi pembelajaran, khususnya tentang bagaimana cara kita mengembangkan suatu strategi pembelajaran, dan juga diharapkan kepada calon pendidik dapat lebih mengerti tentang bagaimana strategi pembelajaran yang cocok dan efektif untuk diterapkan, dan juga diharapkan kepada calon pendidik yang dapat menjadikan sebagai suatu bahan acuan dalam menerapkan suatu strategi pembelajaran. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.